Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk UTS jawaban untuk matkul fundamental. Dan di sini ini soalnya pertanyaan ujian tengah semester. Di sini ada pertanyaan judulnya Sistem Manajemen Stok Gudang Supermarket Digital. Nah, di sini ada satu poin, ada 5 poin. Saya akan membacakan satu-satu. Untuk satunya pencatatan barang masuk. Di sini barang masuk meliputi kode barang, nama barang, jumlah, dan tanggal masuk. Data harus dicari dengan cepat dan berdasarkan kode barang. Untuk duanya, antrian distribusi barang ke rak toko. Ya, di sini distribusi ke rak penjualan berdasarkan urutan sistem harus mengatur antrian distribusi. Untuk tiganya, pembatalan transaksi terakhir atau retur atau koreksi stok. Di sini mengembalikan kondisi stok seperti sebelumnya. Keempat, daftar stok barang dinamis. Sini bertambah saat barang masuk dan berkurang saat distribusi atau penjualan. Untuk nomor poin 5-nya, pengembangan sistem yang modular atau terstruktur. Sini sistem harus dibangun menggunakan prinsip modular agar mudah dikembangkan, diuji, dan dipelihara setiap fungsi seperti pengolahan stok, antrian, distribusi. Nah, untuk P1-nya kita soalnya adalah ada 5 poin. Sini saya akan membacakannya. Untuk membangun sistem yang efisien, setiap kebutuhan pada kasus dapat dipetakan ke konsep struktur data sebagai berikut. Satunya, pencatatan barang masuk. Yang dua, antrian distribusi barang ke rak toko. Tiga, pembatalan transaksi terakhir, retur atau koreksi stok. 4, daftar stok barang dinamis. Untuk 5-nya, pengembangan sistem yang modular dan terstruktur. Nah, untuk di sini pertanyaannya, jelaskan alasan masing-masing pemilihan konsep struktur data tersebut. Nah, di sini kita akan masuk ke codingannya. Sekarang sini kita akan ketik satu tambahkan barang. Kita akan masukkan barang seperti barang buah kayak papaya, kayak nangka. Kita enter. Nah, di sini akan masukkan jumlah barang. Di sini kita akan masukkan jumlah barang sebesar 10. Nah, setelah ini barang nangka berhasil ditambahkan sebanyak 10. Nah, untuk barang keduanya kita akan ketik 1, tambahkan barang lagi. Untuk keduanya kita akan tampilkan stok. Kita akan masukkan nama barang. Untuk barang keduanya kita akan misalnya pisang. Nah, masukkan jumlah barang. Di sini kan kita akan masukkan 5 barang pisang. Nah, barang pisang berhasil ditambahkan sebanyak 5. Terus untuk itu nomor 3-nya, antrian distribusi barang ke rak toko. Distribusi barang ke rak toko, kita akan melihat stok dulu, tampilkan stok. Enter 3. Nah, di sini stok barang nangka 10, pisang 10. Nah, untuk tambahkan distribusi barang, kita akan tambahkan distribusi barang dulu 3. Nama barang yang diminta adalah nangka, pisang. Enter. Jumlah permintaan kita kan ada 5, berarti kita akan minta 2A saja. Diminta 2, set. Nah, di sini permintaan pisang sebanyak 2 masuk ke antrian. Nah, di sini kita akan melihat untuk poin keduanya, pembatalan transaksi terakhir atau retur atau koreksi stok. Nah, untuk returnya kita kan yang terakhir ini, jadi kita akan tampilkan stok dulu untuk melihat stok kita berapa. Nah, di sini ada stok barangnya, pisang nangka 10, pisangnya 5. Nah, untuk itu kita harus untuk tambahkan permintaan distribusi. Tambahkan klik 3. Dan nama barang yang diminta pisang. Jumlah permintaannya 2. Nah, di sini permintaan distribusi pisang sebanyak 2 masuk ke dalam antrian. Nah, untuk ini kita akan tampilkan antrian. Untuk 5, klik 5.
antrian distribusi pisang 2, sedang 2 pisang 2. Nah, di sini kita akan melihat stok pisang kita ada berapa. Tampilkan stok. Nah, di sini kita ada stok barang angka 10, pisangnya 5. Nah, untuk nomor 3-nya pembatalan transaksi terakhir atau retur atau versi stok. Nah, kita akan retur, berarti kita akan unduh transaksi terakhir adalah pisang, kita akan ketik 6. Nah, unduh tambahkan barang pisang sebanyak 5. Untuk yang nomor 3-nya pengembangan sistem modular sistem dan struktur. Nah, di sini kita akan lihat ini sudah terstruktur dan modular. Untuk pencatatan barang masuk, antrian distribusi barang ke toko, dan pembatalan transaksi terakhir atau versi stok. Jadi di sini kita udah terstruktur dan modular. Untuk poin 2, buatkan implementasi kasus di atas dengan program Python yang menerapkan sistem modularitas dengan ketentuan fitur yang harus ada. Untuk poin pertama, pencatatan barang masuk seperti tambahkan barang, tampilkan stok. Untuk poin keduanya, antrian distribusi barang seperti tambahkan permintaan distribusi, proses distribusi. Nah, untuk pembatalan poin ketiganya, pembatalan transaksi terakhir, simpanan seperti simpanan setiap transaksi, fitur unduh, atau pembatalan transaksi terakhir. Untuk poin 4-nya, penyimpanan stok barang secara dinamis atau tampilkan stok. Nah, di sini kita akan melihat codingan untuk pertanyaan pertama, kita diminta untuk pencatatan barang masuk, tambahkan barang, tampilkan stok. Nah, di sini program ini menggunakan prinsip modularitas. Modularitas adalah cara membuat program dengan berbagai program menjadi beberapa bagian kecil atau fungsi. Tujuannya untuk programnya agar lebih rapi, mudah dipahami, mudah diperbaiki, dan mudah disambungkan. Pada program ini terdapat beberapa fungsi seperti tambahkan barang, ada stok barang, tampilkan stok, tambahkan permintaan, proses distribusi, dan yang kelimanya ada unduh transaksi. Setiap fungsi ini memiliki tugas masing-masing. Seperti yang diminta untuk pencatatan barang masuk, di sini ada pencatatan barang masuk di sini. Tambahkan permintaan. Dan tambahkan barang di sini. Untuk poin yang kedua, antrian distribusi barang atau tambahkan permintaan distribusi, proses distribusi. Nah, untuk distribusi barangnya kita memiliki tampilkan stok barang. Di sini kita memakai dictionary digunakan untuk menyimpan nama barang, jumlah, dan stok barang. Dan artinya stok barang pisang ada 10 dan jumlah seperti angka 10, pisangnya 10. Dictionary dipilih karena menyimpan data menjadi lebih cepat dan fleksibel. Di sini untuk tampilkan di stok barang. Untuk nomor 3-nya poinnya, pembatalan transaksi terakhir atau simpan transaksi fitur unduh atau pembatalan transaksi terakhir. Untuk pendaftaran transaksi terakhir, riwayatnya kita ada riwayat transaksi. Nah, di sini ada untuk riwayat transaksi, kita ada riwayat transaksi. Kita akan cari riwayat transaksi di sini. Ini ada tambah permintaan. Di sini ada digunakan untuk menyimpan riwayat akhir program, contoh transaksi. Misalnya unduh, tambahkan barang, distribusi barang. Tujuannya agar
terakhir bisa dibatalkan menggunakan fitur undo. Nah, ini untuk transaksi terakhir. Untuk transaksi terakhir ini. Yang poin 4-nya, penyimpanan stok barang secara dinamis atau tampilkan stok. Nah, untuk tampilkan stok di sini kita ada. Nah, di sini kan tampilkan stok. Nah, di sini kita ada tampilkan stok. Sini kita menggunakan www untuk program penyimpanan stok secara dinamis tampilkan stok. Nah, di sini kita akan namanya tampilkan stok di sini. Untuk next poin ke P3-nya, berdasarkan implementasi program yang ada di bawah atas, analisis berupa skenario di bawah ini. Masukkan barang. Oke, kita akan masukkan barang, jadi kita akan klik dulu. Jadi untuk masukkan barang kita akan A 10 unit, enter. Tidak valid, jadi saya akan untuk tambahkan barang pilih nomor 1, masukkan nama barang. Jadi kita akan masukkan nama A10, enter. Masukkan jumlah barang. Maaf, jadi saya salah. Jadi kita akan bahas pilihan menu tambahkan barang, berarti kita akan ketik 1, tambahkan barang, masukkan nama barang A yang diminta, masukkan jumlah barang. Di sini diminta 10 barang. Nah, barang A berhasil ditambahkan sebanyak 10. Untuk yang keduanya kita akan diminta untuk B 5 unit. B, kita akan 1, tambahkan barang dulu, masukkan nama barang B misalnya. Nah, di sini akan terlihat masukkan jumlah barangnya diminta adalah 5. Nah, barang B berhasil ditambahkan sebanyak 5. Untuk yang ketiganya kita diminta untuk masukkan barang C 8 unit. Nah, kita akan 1, tambahkan barang, masukkan nama barang adalah C. Sini kita diminta untuk masukkan jumlah barang adalah 8 unit. Nah, di sini barang C berhasil ditambahkan sebanyak 8 unit. Kita akan melihat tampilkan stok. Kita akan melihat stok barang tersebut. Nah, untuk stok barangnya kita ada A10, B5, C8. Untuk pertanyaan keduanya, antrian distribusi barang atau tambahkan permintaan distribusi barang atau proses distribusi. Kita akan ini distribusi, berarti kita akan tik 3, nama barang yang diminta kita akan diminta A saja, C aja C. Terus kita ketik enter. Nama barang yang diminta adalah 8, berarti kita akan 3 saja. Nah, di sini permintaan distribusi C sebanyak masuk ke dalam antrian. Terus tambahkan proses distribusi. Kita akan melakukan proses distribusi tik 4. Kita akan tampilkan antrian distribusi. Antrian kosong. Untuk poin yang kedua, permintaan distribusi rak 1, rak 2, dan rak 3. Di sini sudah ada rak 1, rak 2, dan rak 3.
Untuk saya terjadi kesalahan input pada barang terakhir. Di sini kita akan unduh untuk transaksi terakhir adalah ketik 6. Nah, unduh tambahan barang C sebanyak 8 sudah kita unduh. Untuk pertanyaannya, 1. Gambar proses. Di sini kita akan poinnya antrian distribusi menggunakan QWW. 2. Penyimpanan histori menggunakan start. Dan untuk duanya, jika dilakukan pembatalan transaksi barang yang dibatalkan, jelaskan alasannya. Bagaimana kondisi terakhir stok barang jika dibatalkan barang distribusi rak kursi rak 1. Stop video bisa. Oke.